Oke, berikutnya di sini kita akan mereview kembali perbedaan antara GLB dengan GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan ya. Kemudian GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ciri-ciri ya, ciri-ciri pokoknya atau ciri khas dari GLB itu adalah kecepatannya konstan, sedangkan dari GLBB itu kecepatannya berubah-ubah, namun berubahnya itu teratur. Ini adalah ciri khas dari perbedaan kedua gerak tersebut ya. Oke, data untuk GLB dihasilkan seperti pada tabel ini. Pada waktu 0 sekon akan dihasilkan posisi 0. Pada waktu 1 sekon dihasilkan posisi 6 meter. Pada waktu 2 sekon dihasilkan posisi 12 meter. Mari kita perhatikan selisih antara posisinya masing-masing. Selisih posisinya masing-masing adalah 6 ke 12, selisih 6. 12 ke 18, selisih 6. 18 ke 24, selisih 6. Jadi selisihnya teratur, menandakan bahwa ini adalah ciri khas dari gerak lurus beraturan. Jadi nantinya kecepatan di sini adalah 6 per 12 kurang 6 per 2 dikurang 1. Berarti 2 per 1, yaitu 2 meter per sekon. 18 per 12 per 3 dikurang 2, berarti 6 per 1. Berarti sama dengan 6 meter per sekon. Kita perhatikan lagi, 24 dikurang 18 berarti 6 ya. 4 kurang 3 adalah 1, berarti 6 per 1, 6 meter per sekon. Jadi kalau kita perhatikan kembali lagi, 6 meter per sekon, 6 meter per sekon, 6 meter per sekon. Berarti terbukti bahwa kecepatannya konstan. Karena rumus dari kecepatan itu adalah posisi ya. Perubahan posisinya per selisih waktunya. Jadi selisih waktunya di sini adalah kelang-kelang 1 detik ya. Oke, bagaimana dengan GLBB? Kalau kita perhatikan di GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kalau pada GLB tadi posisinya rentangnya teratur ya, yaitu rentang skala 6. Kalau kita perhatikan pada GLBB, dari 0 ke 1 selisih 1, 1 ke 4 ada selisih 3, 4 ke 9 selisihnya 5, 9 ke 16 selisihnya 7. Jadi 1, 3, 5, 7, nggak sama ya. Nah, jadi dari data ini sebenarnya kita udah bisa mengetahui bahwa tabel ini menunjukkan data dari gerak lurus berubah beraturan, sedangkan pada tabel ini menunjukkan data gerak lurus beraturan. Jadi pahami ya, perbedaan antara tabel dari gerak lurus berubah beraturan dengan gerak lurus beraturan. Ingat tadi rumus dari kecepatan itu adalah S per T. S itu adalah perubahan posisinya per T. T itu adalah time, waktu ya. Kecepatan dalam satuan meter per sekon, pada GLB percepatannya 0. Kenapa percepatannya 0? Karena tidak ada perubahan kecepatan. Seperti di slide awal tadi, kalau tidak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya 0. Oke, sedangkan pada GLBB dia memiliki percepatan, namun percepatannya itu adalah konstan. Sebutan dari konstan itulah tetap. Oke, dari data tabel dari waktu dan perpindahan, kalau kita perhatikan ini adalah data GLB ya. Kenapa ini data GLB? 10 ke 20, 10 ya. Selisihnya 20 ke 30, 10, gitu juga seterusnya. Jadi ini selisih yang teratur, yaitu 10 meter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah tabel dari data pengamatan GLB. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi 10 meter per sekon. Kenapa 10 meter per sekon? Karena dari 0 ke 10 meter dibagi dengan 1 sekon. Berarti 10 ya. Ini 10 meter per sekon. Kenapa? Selisih dari jaraknya ini 10 meter dibagi dengan selisih waktunya. 2 kurang 1, 1 ya. Berarti 10 meter dibagi 1 menghasilkan kecepatan 10 meter per sekon. 10 meter dibagi 1 menghasilkan 10 meter per sekon. 1 detik. Oke, berikutnya dari data tabel ini dapat diciptakan grafik seperti ini. Jadi coba kita perhatikan lagi, untuk waktu 1 detik perpindahannya 10 meter. Untuk waktu 1 detik perpindahannya 10 meter. Untuk waktu 2 detik perpindahannya 20 meter. Untuk waktu 2 detik perpindahannya 20 meter. Begitu seterusnya. Sehingga nanti dari titik-titik ini dapat kita hubungkan sebuah garis seperti ini, garis miring. Ini adalah grafik ya, grafik dari GLB ditunjukkan seperti ini. Grafik antara apa? Antara perpindahan dan waktu. Jadi kalau nanti kalian melihat di soal grafik seperti ini, ya, dia teratur seperti ini bentuknya, itu adalah grafik GLB, ya. Oke, untuk mereview kembali materi sebelumnya, gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB, di mana nanti perpindahannya itu adalah seperti ini, dirumuskan. X sama dengan X0 ditambah V dikali T. V itu kecepatan, T itu waktu. Jadi X0 itu adalah posisi awal, X ini adalah posisi akhirnya. Ya.
Oke, ini adalah grafik antara perpindahan dengan waktu, grafik dari segi GLB-nya. Oke, bagaimana dengan grafik antara segi GLB antara kecepatan dengan waktu? Jadi bedakan bentuk grafik antara perpindahan dengan waktu dengan grafik antara kecepatan dengan waktu. Ya, kalau grafik perpindahan dengan waktu, grafiknya seperti ini. Sedangkan kalau grafik antara kecepatan dengan waktu, grafiknya seperti ini. Dia menunjukkan V-nya tetap, V-nya konstan pada detik keberapapun. Detik pertama, V-nya segini. Detik kedua, V-nya segini. Detik ketiga, V-nya segini. Jadi sampai ditarik garis lurus, sampai panjang, sampai dimanapun nanti akan selalu sama segitu V-nya pada detik berapapun. Itu yang merupakan penggambaran ya, definisi dari V yang konstan. Oke. Untuk grafik GLBB seperti ini ya. Ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi kalau kita perhatikan grafik seperti ini adalah grafik dari GLBB. Namun di sini ada gabungan GLB-nya juga. Jadi untuk garis miring seperti ini menandakan bahwa terjadi GLBB. GLBB-nya itu dipercepat, ya. Sedangkan di sini dia lurus konstan. Ingat tadi grafik GLB yang seperti ini, berarti menandakan V-nya ini 40 meter per sekon. Dari 4 detik, dia 40 meter per sekon. Ke 8 detik, dia tetap 40 meter per sekon. Berarti kecepatannya tetap konstan. Berarti ini adalah garis dari GLB. Nah, berikutnya di sini terjadi penurunan kecepatan. Penurunan kecepatan. Kalau kecepatannya diturun, semakin cepat atau semakin lambat? Ya, semakin lambat. Makanya ini adalah garis miring yang menunjukkan data dari GLBB yang diperlambat. Ya, ingat tadi ini GLBB yang dipercepat karena kecepatannya naik dari 0 sampai 40 meter per sekon. Kemudian kecepatannya di sini tetap, ini menandakan GLB. Kemudian kecepatannya turun, menandakan GLBB diperlambat. Ya. Oke, untuk pertanyaan untuk kalian, jadi di sini terdapat 3 mobil warnanya merah, hijau, dan biru. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan mobil ini satu persatu, ya. Kalau kita perhatikan mobil satu persatu, mobil merah itu bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Mobil merah bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi kalau kita perhatikan, dia tidak dipercepat, dia tidak diperlambat, dia konstan. Sedangkan mobil hijau kalau kita perhatikan gerakannya seperti apa? Gerakannya itu adalah dipercepat. Awalnya dia lambat, ya, kemudian semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Sedangkan kalau kita perhatikan mobil biru juga dipercepat. Lambat menjadi lebih cepat. Nah, yang merah itu adalah gerakannya yang teratur, ya. Yang merah itu teratur, terus teratur. Kalau kita hitung dengan menggunakan stopwatch, waktu untuk dia berpindah ini sama di setiap gerak perpindahannya. Sedangkan yang hijau dipercepat dan biru juga dipercepat. Nah, kalau kita bandingkan mobil hijau dan biru karena sama-sama dipercepat, mana yang GLBB-nya lebih besar, hijau atau biru? Ya, tepat. Jadi GLBB yang lebih besar itu adalah, nilai GLBB yang lebih besar itu kecepatannya itu adalah yang biru. Perubahan kecepatan yang biru lebih besar dibandingkan perubahan kecepatan yang hijau. Sehingga nilai percepatan dari yang biru lebih besar dibandingkan nilai percepatan yang hijau. Ya. Oke, ini grafik hubungan ya antara posisi dan waktu pada GLBB. Jadi semakin melengkung garisnya, ya kita perhatikan antara garis A dengan garis C. Jadi garis A ini tadi adalah grafik yang dihasilkan oleh apa di sini? Cocokkan garis yang sesuai dengan warna mobil tersebut. Mobil merah bergerak dengan kecepatan konstan dan harus sesuai dengan objek B yang memiliki kemiringan konstan. Jadi mobil merah tadi itu diwakilkan oleh grafik garis B seperti ini. Kenapa? Karena gerakannya tadi GLB, kecepatannya konstan, ya. Sedangkan untuk benda A dan benda C, mobil hijau adalah objek garis yang C, sedangkan mobil biru itu ditunjukkan dengan garis A. Jadi kalau kita perhatikan tadi antara mobil hijau dan mobil biru, siapa yang lebih cepat tadi, nak? Mobil biru ya. Nah, mobil biru itu ditunjukkan oleh garis A. Jadi semakin garisnya melengkung, ya, A dibanding C, mana yang lebih melengkung? Yang A ya. Semakin garisnya semakin melengkung, berarti menandakan percepatannya lebih besar. Ya. Jadi A, garis A ini yang diwakilkan oleh mobil biru tadi lebih besar, lebih cepat ya, dibandingkan dengan percepatan yang dihasilkan oleh mobil hijau yang C. Sedangkan garis lurus yang tidak melengkung ini menunjukkan gerak lurus beraturan karena mobil merah tadi memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Pahami garisnya, pahami grafiknya karena bentuk grafik seperti ini akan sering dikeluarkan nanti di dalam soal ujian ya, berbentuk pilihan ganda opsi A, B, C, D. Nah, ini adalah
titik-titik yang dihasilkan dengan menggunakan alat ukur ticker times ya. Ticker times ini adalah untuk mengukur, untuk menentukan karakteristik dari gerak, apakah dia gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau kita perhatikan untuk pola titik yang dihasilkan oleh A, jarak antar titik itu adalah tetap teratur ya, sama. Sehingga dapat kita gambarkan untuk karakteristik dari grafik A ini adalah gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. Kemudian kalau kita perhatikan B di sini, jarak titiknya pada awalnya kecil ya, kita peroleh di ujung ini jarak titiknya semakin renggang, semakin besar ya. Jarak titik ini ke sini kan kecil, kalau kita perhatikan semakin besar. Berarti gerak ini menunjukkan gerakannya semakin dipercepat ya. GLBB berarti. Oke. Bagaimana dengan C? C ini sama juga. Yang awalnya jarak antara dua titiknya kecil menjadi jarak antara dua titiknya menjadi lebih besar, menandakan bahwa terjadi perubahan kecepatan dari kecil menjadi lebih besar ya. Jadi B dengan C ini sama-sama menunjukkan GLBB ya. Namun untuk pola di C, GLBB-nya itu lebih besar nilai percepatannya dibandingkan dengan yang ada pada pola pada gambar B. Oke. Oke, terima kasih.